Dalam kaitannya dengan belajar aktif, ada pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah multimedia pembelajaran dapat menghasilkan capaian yang sama dengan pembelajaran klasikal? Kalau tadi kita lihat seorang dosen atau seorang guru menjadi sumber pengetahuan, di mana si siswa atau mahasiswa mendapatkan pengetahuan dari dosennya, apa yang dikatakan oleh dosennya. Nah, sekarang metode pembelajaran ini akan kita ganti dengan metode pembelajaran yang mandiri, di mana kita memberikan sebuah multimedia yang harus dipelajari secara mandiri oleh siswa atau mahasiswa. Nah, apakah dia bisa mencapaikan atau menghasilkan capaian pembelajaran yang sama dengan metode pembelajaran klasikal? Nah, nanti kita akan lihat ya. Pertama kita akan lihat dulu apa itu multimedia pembelajaran. Jadi multimedia pembelajaran itu terdiri dari kata multimedia, yaitu media yang menggabungkan dua unsur atau lebih secara terintegrasi. Jadi ada komponen, kalau dalam video ada audio dan ada visual ya, ada gambar. Kemudian ada podcast dan lain sebagainya. Jadi ada satu proses pembelajaran atau sebuah media pembelajaran yang berisi dua atau unsur lebih media. Sedangkan pembelajaran adalah proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Apa dari format multimedia pembelajaran? Ketika kita akan membuat multimedia pembelajaran yang akan disajikan ke siswa untuk dipelajari, bagaimana formatnya? Yang pertama, kita bisa memberikan sebagai format tutorial. Misalkan, cara menginstal Windows misalkan. Itu adalah tutorial step by step yang kita tunjukkan dalam sebuah video multimedia pembelajaran. Bisa juga dalam praktis atau pelatihan atau latihan. Seperti misalkan video-video aerobik gitu. Itu kita ditunjukkan sebuah gerakan-gerakan, kemudian kita ikuti dan kita latihan dengan video tersebut. Bisa juga dengan simulasi, kita menunjukkan atau menirukan objek yang dipelajari. Atau juga percobaan atau eksperimen, misalkan simulasi untuk laboratorium, dan juga permainan, di mana kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran sambil melakukan permainan atau game. Nah, ini adalah contoh video pembelajaran dari rekaman kuliah. Kalau kita lihat di sini adalah kuliah eh, pengobatan nuklir ya, atau pengobatan nuklir. Di sini video ini sangat sederhana, hanya berisi slide seperti video yang kita tonton ini ya, video yang saya buat ini. Seperti ini adalah slide di mana si dosen menjelaskan satu demi satu apa isi dari slide-nya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat lebih lanjut bisa dilihat di halaman atau di link yang ada di bawah. Kemudian ada video lain sebagai contoh, misalkan video pembelajaran matematika. Kalau pembelajaran matematika seingat kita ketika mengikuti pembelajaran dulu, kita menginginkan dosen yang menuliskan di papan tulis ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya menunjukkan atau menampilkan rumus demi rumus atau cara demi cara, tapi menunjukkan bagaimana sebuah proses penyelesaian soal atau proses menerangkan sebuah konsep dalam matematika dituliskan satu demi satu di papan tulis. Sehingga satu contoh video ini ya akan menjadi model yang mungkin ideal bagi pembelajaran matematika. Bapak Ibu bisa melihatnya pada tautan yang ada di bawah ini. Kemudian ada metode pembelajaran yang interaktif ya, multimedia yang interaktif tadi di mana ada permainan, tapi pada dasarnya si siswa itu sedang melakukan pembelajaran. Misalkan contoh ini adalah belajar huruf hijaiyah. Ini seperti permainan, tapi ternyata secara tidak langsung si siswa belajar gitu ya. Ini juga satu contoh video pelatihan ya. Ini seperti game sebenarnya, tapi misalkan pelatihan untuk calon pegawai restoran cepat saji, di mana dia harus menyiapkan apa pesanan dari konsumen dengan secepat mungkin, dengan waktu reaksi yang secepat-cepatnya, dan dia akurat menyediakan pesanan itu. Misalkan si konsumen memesan roti, daging, dan roti. Jadi dia harus memilih roti, daging, dan roti saja gitu, tidak memilih yang lain-lain. Kemudian menyajikannya atau membawanya ke konsumen. Ini satu contoh pembelajaran atau metode pelatihan ya, pembelajaran dengan menggunakan multimedia yang dilakukan untuk belajar atau berlatih. Nah, ini ada satu contoh lagi, seperti ini juga permainan, ini interaktif, permainan di mana ada soal matematika dan si siswa harus mengisi berapa nilai 3 tambah 3. Setelah dia mengisi jawaban yang benar, di sini akan ditembak atau dihancurkan gitu ya. Ini juga sebuah multimedia pembelajaran dalam bentuk permainan. Nah, apa beda multimedia linier dan multimedia interaktif? Kalau multimedia linier, dia tidak ada alat pengontrol untuk pengguna. Jadi dia hanya menonton dan selesai gitu. Menonton dan tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada proses dia menonton tersebut. Misalnya film gitu ya, film.
Tapi di sekarang juga kalau kita katakan multimedia linear, memang kita tidak bisa mengendalikan materi demi materi, tapi kita juga bisa ada alat kontrolnya ya. Kita bisa mempause, kita bisa memundurkan ke belakang kalau video-video di YouTube atau video-video di komputer ya. Nah, sedangkan multimedia interaktif ada alat pengontrol yang bisa dioperasikan oleh pengguna. Misalkan kalau dalam game ada joystick, mouse, dan sebagainya. Misalnya media interaktif, game, SCORM, dan lain-lain. Kalau SCORM itu slide demi slide kita jalankan, dan slide demi slide tersebut ada keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh guru atau dosen. Apa manfaat dari multimedia? Yang pertama, kita bisa melihat objek yang dipelajari secara detail. Kalau kita tidak punya mikroskop, tapi kita punya video tentang bagaimana kita mengamati bakteri dalam mikroskop, kita akan mendapatkan eh, penjelasan yang detail mengenai objek yang dipelajari tersebut. Kemudian menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks. Misalkan kita ingin menyajikan bagaimana reaksi fisi ketika bom nuklir diledakkan. Kita tidak mungkin bisa melihat atau mengamati secara langsung proses yang kompleks, tapi dalam video pembelajaran dengan menggunakan animasi kita bisa melihat proses demi proses. Kemudian menyajikan benda atau peristiwa yang jauh. Ini sudah jelas. Kalau misalkan kita tidak bisa melihat langsung, kita bisa melihat bagaimana misalkan budaya di daerah yang jauh, dan di Jepang gitu. Kita bisa melihat dari video pembelajaran yang dibuat di daerah Jepang. Kemudian menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya. Tadi contohnya juga bisa digunakan di mana terjadi reaksi fisi, di mana ada ledakan nuklir dari suatu bom nuklir. Nah, itu berbahaya tapi tidak bisa kita detilkan melalui video pembelajaran animasi ya. Kemudian meningkatkan daya tarik dan perhatian pengguna. Jadi kalau tadi dikatakan dari sebuah kutipan show me and I remember, ketika kita ditunjukkan proses tersebut dalam video pembelajaran, maka kita akan menjadi ingat, lebih lebih kuat retensi pengetahuan kita dibandingkan kita hanya dijelaskan atau diberikan cerita. Contoh, ini mendetilkan objek dan memberikan rincian. Dalam sebuah kuliah kedokteran, seorang guru atau seorang dosen membuat video pembelajaran animasi tentang bagaimana melakukan operasi pada belakang kepala. Nah, ini kalau dilihat bagian-bagiannya ketika dibedah, kemudian ada dipotong, ada tulang tengkoraknya, kemudian digergaji dan sebagainya. Ini bisa memberikan gambaran sebelum si siswa atau mahasiswa kedokteran melakukan praktek pada objek praktikumnya, misalkan pada mayat dan sebagainya, sehingga dia bisa mencapai keterampilan dan pengetahuan yang diinginkan dalam pembelajaran tersebut. Video ini bisa Bapak Ibu lihat pada link atau tautan yang ada di bawah ini. Juga ketika Bapak Ibu membuat video-video pembelajaran untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa mengulangi pembelajarannya di kelas, maka Bapak Ibu bisa juga mengumpulkannya dalam sebuah channel ya. Kalau di YouTube kita bisa membuat channel, kita bisa mengumpulkan video-video tersebut, kemudian mahasiswa bisa mengulangi kembali apabila dia mempersiapkan diri untuk ujian atau dia ingin menggali lagi apa pengetahuannya gitu. Nah, apa karakteristik media dalam multimedia pembelajaran? Yang pertama, dia memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Misalkan ada unsur audio dan visual. Kemudian bersifat interaktif atau memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Kemudian bersifat mandiri. Pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Nah, apa fungsi tambahan yang bisa dilakukan? Yaitu dari multimedia, yaitu multimedia mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Mampu membuat siswa mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Kalau kita lihat di dalam kelas, kita mengeset waktu belajar yang sama untuk semua siswa. Tapi ketika kita tambahkan di video atau kita memberikan pembelajaran mandiri dalam bentuk video pembelajaran, si siswa ini bisa mengontrol laju kecepatan belajar sendiri. Ada yang cepat dalam satu kali tonton dia sudah memahami, ada yang lambat dalam satu kali tonton dia harus mengulang atau memundurkan lagi dan seterusnya, seterusnya. Tapi pada intinya, pada akhirnya mereka akan mencapai eh, kompetensi yang sama, capaian pembelajaran yang sama dengan waktu yang berbeda-beda. Kemudian membuat siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan. Kalau kita membuat ramuan, kita bisa menjadi kreator sebuah multimedia pembelajaran atau kita menjadi kurator, kita mengambil video dari tempat lain. Tapi ramuan atau susunan yang kita berikan itu adalah sebuah resep atau ramuan yang kita berikan agar si siswa mengikuti urutan-urutan pembelajaran tersebut untuk mendapatkan capaian pembelajaran yang diinginkan. Kemudian
bisa memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon jawaban, pemilihan keputusan, dan lain-lain. Nah, ini akan lebih jelas lagi ketika kita membahas mengenai modul digital dan pembelajaran daring. Nah, dalam pembuatan multimedia ada aspek desain pembelajaran, yaitu komponen pembuka misalkan. Kita harus memberikan judul yang menarik, tujuan pembelajaran yang jelas dan realistis, kemudian kita membawa mereka ke dunia media kita gitu. Jadi jangan sampai ketika kita membuat multimedia secara secara general si siswa yang kita berikan multimedia tidak tidak fokus pada media kita ya karena kita tidak ada ketertarikan gitu ya. Misalkan, makanya ketika kita membuat multimedia kita harus dalam hati kita melibatkan semua semangat kita untuk membuat mahasiswa itu atau si siswa mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kata dalam sebuah kutipan ya the best teacher teach from the heart not from the book gitu. Kalau kita hanya untuk memenuhi gugur kewajiban ya mungkin tidak akan sampai ke hati ya. Apa yang dari hati akan sampai ke hati. Apa yang dari mulut hanya akan sampai ke telinga. Kemudian dalam multimedia pembelajaran ada komponen inti yaitu materi-materi yang inti yang akan kita jelaskan dalam sebuah topik. Nah, ketika kita menyajikan komponen inti, kita memberikan uraian yang komunikatif dan memberikan beberapa contoh analogi, ilustrasi serta simulasi yang relevan dan kontekstual. Kemudian kita juga bisa memberikan latihan tes atau umpan balik korektif secara kreatif. Ini kalau misalkan dalam video full, mungkin kita tidak bisa memberikan fasilitas ini, tapi dalam pembelajaran daring atau modul digital kita bisa memberikan assessment ini ya, latihan tes dan umpan balik secara kreatif. Kemudian kita memilih media yang relevan, apakah video saja atau suara juga cukup ya, dengan podcast juga cukup, atau harus dengan video. Kemudian kita memperhatikan relevansi dan konsistensi antara latihan, tes, dan materi dan tujuan pembelajaran. Juga kita harus memperhatikan interaktivitas. Jadi ketika kita menyampaikan suatu pembelajaran, maka kita memerlukan adanya interaksi antara si pembelajar dengan dosen atau guru, sehingga dia bisa menggali lagi pengetahuan yang dia sudah dapat melalui media pembelajaran tersebut. Nah, dengan demikian pembelajaran aktif bisa menjadi salah satu luaran atau satu outcome dari pembelajaran kita ya, di samping dari materi perkuliahan atau materi topik yang kita ingin sampaikan dalam perkuliahan, mereka juga akan mendapatkan soft skill berupa pembelajaran aktif. Mereka akan lebih tertantang untuk menggali lagi pengetahuannya. Jadi kita akan mendapatkan apa yang diinginkan dalam teori konstruktivisme, di mana belajar akan lebih baik jika siswa mencari, menemukan, dan membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian ada aspek rekayasa materi pembelajaran. Nah, multimedia pembelajaran yang baik adalah yang efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan. Efektif ya, efektif dan efisien, tepat sasaran. Dan kemudian dia handal atau reliabilitas bisa diandalkan, kemudian bisa dipelihara atau dikelola dengan mudah atau maintainabilitas. Kalau zaman dulu kita menyimpan multimedia pembelajaran itu dalam CD, tapi sekarang kita punya beberapa website seperti YouTube untuk tempat kita menyimpan multimedia pembelajaran atau video pembelajaran dengan lebih mudah dan lebih dapat dikelola. Kita bisa insertkan dalam learning management system kita atau dalam modul digital kita sehingga mahasiswa bisa mempelajarinya dengan mudah gitu dengan atau mencari link di YouTube-nya dengan mudah. Kemudian mudah digunakan, sederhana dalam pengoperasiannya atau aspek usabilitas. Baik, sampai pada titik ini silakan kita kalau ada pertanyaan kita bisa berdiskusi. Kemudian juga kalau ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dipersilakan. Tapi jangan lupa kita ada tugas untuk membuat sebuah konten video pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang diasuh. Jadi satu topik saja, tidak usah seluruh 14 pertemuan, satu topik saja atau satu subtopik yang lamanya kira-kira 10 menit atau 5 menit sampai 10 menit yang nanti bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dalam pembelajaran tersebut, dalam materi topik tersebut.